Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Sasube dengan NIM 2108 1102 0006. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Bisnis. Saat ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai manajemen yang telah saya rangkum dari materi bab 1 sampai 4 dalam mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan judul Sedikit Mengenai Manajemen. Apa itu manajemen? Pengertian manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran, dan orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Manajemen menurut pendapat ahli, yaitu menurut Henry Fayol, mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Ada beberapa tingkatan dalam manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Contohnya adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, direktur utama, CEO atau Chief Executive Officer, COO atau Chief Operation Officer, CFO atau Chief Financial Officer, dan lainnya, yang mengatur secara keseluruhan manajemen di bawahnya. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle level management. Contohnya adalah General Manager, Regional Manager atau Manager Divisi, dan Factory Manager, yang bertugas dalam membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengatur sumber daya di setiap divisi masing-masing. Dan yang ketiga adalah manajemen tingkat pertama atau first level management. Contohnya adalah Department Manager, Supervisor, Foreman, dan sebagainya, yang memiliki wewenang terbatas dan lingkup kerjanya sesuai di bagian masing-masing divisi. Ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama adalah forecasting, yang kedua planning atau perencanaan, yang ketiga organizing atau pengorganisasian, yang keempat staffing atau assembling resources, yang kelima directing atau commanding, yang keenam leading, yang ketujuh coordinating, yang kedelapan motivating atau pendorongan kegiatan, yang kesembilan controlling, yang ke-10 reporting atau pelaporan. Perkembangan manajemen. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip serta keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan yang memberikan fokus yang sangat berbeda dari teori manajemen klasik disebut teori manajemen neoklasik, yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih menekankan pada perilaku baik dan perilaku manusia maupun perilaku organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik ini adalah manajemen yang memfokuskan diri pada pengelolaan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan menekankan pendekatan sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Namun saat ini, penerapan manajemen didasarkan pada pendekatan kontingensi yang memadukan antara aliran ilmiah dengan perilaku dalam suatu sistem yang diterapkan menurut situasi dan lingkungan yang dihadapi. Lingkungan manajerial adalah lingkungan internal dan eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja manajer dalam organisasi. Pemikiran manajemen yang paling mutakhir seperti manajemen kontingensi dan manajemen kualitas menghendaki difokuskannya kinerja manajer pada aspek lingkungan yang selalu berubah dan orientasi pada kepuasan pelanggan. Lingkungan seorang manajer terdiri atas faktor-faktor yang selalu berubah secara konstan. Faktor tersebut dapat berlangsung di lingkup organisasi.
Berikutnya adalah mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah menurut Poila dalam RIT 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti, dan pengambilan keputusan adalah pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Ada beberapa langkah dalam pemecahan masalah. Menurut Kaoru Ishikawa tahun 1988 yang dialihbahasakan oleh Naoto Widodo, yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Yang keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Dan yang ketujuh, standarisasi. Dan yang kedelapan, rencana selanjutnya. Ada beberapa langkah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, identifikasi alternatif potensial. Yang keempat, analisis semua bukti. Yang kelima, pilih opsi. Yang keenam, ambil tindakan. Ada beberapa jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis, yaitu keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Yang kedua, yaitu keputusan administratif, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan, dan teknik. Yang ketiga adalah keputusan operasional, yaitu keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Berikutnya adalah mengenai perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan pun merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Seberapa pentingnya perencanaan? Pentingnya perencanaan yang pertama adalah perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Berikutnya adalah jenis-jenis perencanaan berdasarkan yang pertama adalah ruang lingkup, yaitu rencana strategis atau strategic planning, rencana taktis atau tactical planning, rencana terintegrasi atau integrated planning. Yang berikut berdasarkan tingkatan, yaitu rencana induk atau master plan, rencana operasional atau operational planning, dan rencana harian atau day-to-day planning. Berikut berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka panjang, yaitu rencana jangka panjang atau long-term planning, rencana jangka menengah atau medium range planning, dan rencana jangka pendek atau short range planning. Ada beberapa unsur perencanaan dengan menggunakan 5W tambah 1H. Yang pertama adalah what, apa yang dijelaskan. Yang kedua adalah why, kenapa tindakan itu dikerjakan. Yang ketiga adalah where, di mana tindakan itu akan dilaksanakan. Yang keempat, when, kapan tindakan tersebut dilaksanakan. Yang kelima, who, siapa yang akan mengerjakan itu. Dan yang keenam,
how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Terima kasih.